Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman media, yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Serang, Kasih Humas dan teman penyidik. Hari ini kita akan menyampaikan informasi publik tentang kondisi terkini dari tersangka SA 44 tahun yang melakukan penganiayaan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia. Peristiwa terjadi. Tersangka pembunuhan istri dan anak di Kragilan disimpulkan dapat pertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Kabar Publik Serang, Polres Serang Polda Banten memberikan informasi publik melalui press conference tentang kondisi terkini dari tersangka SA 44 yang melakukan penganiayaan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia di Kecamatan Kragilan, Serang pada Jumat 08.04 lalu sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga bahwa menjadi prioritas pertama untuk menyelamatkan jiwa dari tersangka yang pada Sabtu 09.04 lalu sudah dalam perawatan dan menjalani operasi terhadap luka besar di bagian pergelangan tangan. Pasca dilakukan perawatan, kondisi kesehatan tersangka mengalami kemajuan yang signifikan, namun pada saat di Rutan Polres Serang penyidik juga menganalisa kondisi kejiwaan tersangka. Maka penyidik berkoordinasi dengan bagian psikologi Biro SDM Polda Banten sehingga dilakukan uji kejiwaan dengan orientasi dan wawancara baik terhadap tersangka maupun terhadap lingkungan tempat tinggal dan keluarganya, ujar Sinto Silitonga. Penyidik juga membuat second opinion dengan membawa tersangka melakukan uji kejiwaan di RSUD Derajat Prawira Negara. Sinto mengatakan kesimpulan dari hasil uji kejiwaan terhadap tersangka dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meski dalam kondisi depresi. Kesimpulan dari bagian psikologi Biro SDM Polda Banten bahwa tersangka mengalami depresi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, kata Sinto. Sinto menjelaskan ada beberapa faktor tersangka mengalami depresi yaitu faktor ekonomi di mana dalam kehidupan sehari-hari tersangka terlihat dikenal mempunyai ekonomi yang mapan karena usaha di bidang jual beli kain berjalan dengan baik, namun beberapa tahun belakangan secara ekonomi ada hambatan permasalahan sehingga tersangka mempunyai utang. Faktor kedua yaitu kesehatan tersangka dalam beberapa bulan ini secara fisik mengalami kondisi sakit pada bagian pundak, leher dan kepala, namun belum dilakukan pemeriksaan ke dokter sehingga belum mendapatkan diagnosa. Kemudian, pada faktor ketiga secara psikis tersangka merasa malu karena dikenal mapan ternyata mempunyai hutang dan tekanan juga terjadi karena tersangka diisukan mempunyai wanita idaman lain, lanjut Sinto Silitonga. Lalu, Sinto menyampaikan dari ketiga faktor pencetus depresi mengakibat tersangka depresi yang kemudian melakukan aksi kekerasan terhadap istri dan anaknya hingga meninggal dunia. Namun kondisi tersangka yang depresi ini tidak menutup pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh tersangka atas peristiwa tersebut, ungkapnya. Di akhir, Sinto menambahkan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk anak tersangka I-15 dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh keluarga dan psikolog dari Polda Banten. Atas perbuatannya, maka tersangka dipersangkakan pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 15 tahun penjara kemudian dilapis dengan pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, tandasnya. Oleh masyarakat kita mempunyai ekonomi yang mapan karena usaha tersangka dalam bidang jual beli kain berjalan dengan baik. Namun beberapa tahun belakangan secara ekonomi ada kendala atau hambatan permasalahan dalam bisnis yang digeluti tersangka yang mendorong tersangka juga mempunyai utang kepada beberapa orang. Kondisi ekonomi yang demikian menjadi salah satu pencetus stres atau stresor terhadap tersangka sehingga mengalami depresi. Kemudian
dalam faktor kesehatan, ternyata beberapa bulan ini tersangka secara fisik mengalami kondisi sakit pada bagian pundak, leher, dan kepala. Namun belum dilakukan pemeriksaan ke dokter sehingga belum mendapat diagnosa lengkap tentang apa yang dialami dalam permasalahan kesehatan fisik tersangka itu sendiri. Stresor ketiga adalah secara psikis tersangka merasa malu karena dikenal mapan ternyata memiliki hutang. Kemudian tekanan juga terjadi karena tersangka diisukan mempunyai wanita idaman lain. 3 pencetus stres atau stresor mengakibatkan tersangka pada hari H mengalami depresi sehingga melakukan aksi kekerasan terhadap istri dan anaknya. Namun kondisi depresi ini tidak menutup pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh tersangka atas peristiwa tersebut. Tersangka sendiri sesuai dengan rilis awal dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kita lapis dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Itu informasi publik yang bisa kami sampaikan, dan penyidik meski dengan kondisi kesehatan fisik tersangka yang diprioritaskan dan kondisi kejiwaan yang perlu mendapat orientasi, maka tersangka penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang, termasuk anak dari tersangka, yaitu adik IH umur 15 tahun. Yang ketiga, dalam pemeriksaan juga didampingi oleh keluarga dan psikolog dari Polda Banten, juga dari P2 TP2A. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.